lanjut pada materi hari ini, kita akan memperkenalkan materi kita yang akan menyampaikan materi tentang perdarahan dan juga shock seperti itu. Nah, untuk tanggal lahir pemateri kita itu tanggal lahirnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1997, kemudian kontak personnya 0838 6264 6389, alamat 6 ITU Pas. Kemudian riwayat pendidikan ada D3 Poltekkes Kemenkes, lulus tahun pada 2019. Pengalaman organisasi yaitu ada sekretaris KSR Unit Markas. Nah, langsung saja kita sambut untuk pemateri kita mengenai perdarahan dan juga shock. Ada Ibu Octavia Rizkia Putri. Beri tepuk tangan untuk Ibu Octavia Rizkia Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan mengenai materi perdarahan dan juga shock. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan ya, kali ini saya dipanggil Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Oke, karena waktunya udah mundur ya, jadi kita mulai langsung aja ya. Tadi udah diperkenalkan juga, nama saya Octavia, saya dari KSR Unit Markas Kota Semarang. Kali ini saya bakal sharing sama teman-teman semua tentang perdarahan dan shock. Langsung dimulai ya. Next, Mbak. Untuk perdarahannya sendiri itu gimana? Oh ya, untuk definisi perdarahan sendiri itu artinya keluarnya darah dari pembuluh darah. Nah, kan ada dua nih perdarahan. Kita biasa yang kita pelajari di pertolongan pertama ada dua perdarahan, yaitu perdarahan dalam dan perdarahan luar. Bedanya perdarahan dalam sama luar, intinya kalau perdarahan dalam itu darah keluar dari pembuluh darah tapi nggak keluar dari jaringan kulit. Kalau perdarahan luar, nah darah yang keluar dari pembuluh darah itu keluar dari jaringan kulit. Atau lebih mudahnya darahnya itu bisa kita lihat gitu. Nah, lanjut dulu Mbak. Nah, untuk jenis-jenis pembuluh darahnya ini juga untuk teman-teman tak ketahui aja, ada 3 ya, pembuluh nadi, kapiler, sama vena. Nah, pembuluh nadi atau arterial ini mengangkut darah oksigen ke seluruh tubuh. Bedanya dari 3-nya ini adalah karakteristiknya. Yang penting kita tahu itu karakteristiknya. Kenapa? Karena kalau pembuluh arteri itu cenderung dia alirannya lebih besar, paling besar dari ketiga ini. Nah, kalau vena, kalau arteri itu dia nanti memancar. Kalau vena itu apa ya, bahasa Indonesianya muncul bukan. Jadi itu alirannya lebih banter, itu bahasa Indonesia apa ya? Lebih kenceng daripada vena. Nah, kalau vena itu dia cenderung mengalir. Kalau kapeli itu dia cenderung rembes gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu karakteristik dari ketiga ini? Nah, nanti menyambungnya sama apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perdarahan gitu. Jadi kalau kita tahu nih alirannya darahnya, sebenarnya kita nggak perlu mengidentifikasi sejauh ini perdarahannya dari vena, nadi, atau gimana ya gitu. Kalau misalnya memang kebingungan, nah nanti kita yang apa yang perlu kita lakukan. Nah nanti next selanjutnya, next dulu Mbak. Nah ini ya gambarannya kurang lebih ketika terjadi perdarahan dari ketiga jenis pembuluh darah tadi. Yang arterial itu dia cenderung bahasa Indonesianya apa ya? Ya intinya dia tuh lebih mengalirnya lebih deras gitu. Nah kalau vena dia itu mengalir. Nah kalau kapiler itu rembes. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah jatuh
terus permukaan kulitnya terluka, tapi cuman sebatas ya jatuh ringan, terus tanpa dilakuin apapun, tanpa diberikan tindakan apapun, lukanya itu bisa berhenti sendiri. Nah, itu kecenderungannya biasanya itu lukanya dari pembuluh darah kapiler gitu. Kalau vena dia cenderung memang butuh tekanan untuk diberhentikan perdarahannya. Nah, kalau arteri dia lebih membutuhkan tekanan yang lebih dan dalam waktu yang lebih. Dan bisa juga ketika sudah diberikan tekanan, udah dilakuin upaya untuk memberhentikan perdarahan itu sendiri, darahnya cenderung bisa tidak berhenti, tapi bisa diusahakan untuk menurunkan tingkat perdarahannya gitu. Next dulu. Nah, ini sekilas info aja buat teman-teman. Kenapa sih kita perlu banget belajar tentang perdarahan ini? Karena darah itu sendiri ketika keluar, darah itu kan punya fungsi ya di tubuh kita tuh. Nah, ketika keluar dari tubuh kita yang harusnya semestinya dia ada di tubuh kita, dia pasti akan mengganggu cekrek itu pasti akan mengganggu sistem tubuh kita sendiri karena darah punya fungsi untuk mengangkut oksigen, juga CO2 juga, nutrisi dan zat-zat metabolisme. Dan selain itu juga darah juga punya fungsi imunitas, fungsi mempertahankan suhu tubuh dan juga fungsi dan dia juga punya mekanisme untuk pembekuan darah itu sendiri gitu. Lanjut. Nah, ini jenis perdarahan tadi ya, perdarahan luar dan perdarahan dalam. Yang perlu kita waspadai, kalau perdarahan luar tuh kelihatan kan, kita bisa tahu, oh sedang berdarah gitu. Karena darahnya keluar dari, keluar dari jaringan kulit. Nah, kalau perdarahan dalam ini yang perlu kita waspadai, biasanya kecenderungannya dia itu masuk ke dalam rongga-rongga tubuh, yang mana belum mesti juga terlihat, tapi bisa ada tanda-tanda yang lain. Tanda-tandanya seperti apa nanti kita belajar di slide selanjutnya. Next. Nah, ya, oh ya. Jadi untuk perdarahan luar ini kita masuk ke penanganannya. Kita udah tahu perdarahan luar itu seperti apa. Jadi intinya darahnya keluar dari jaringan kulit. Nah, gimana sih yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai perdarahan luar, kasus-kasus perdarahan luar. Nah, tadi kan kita tahu ya perdarahan itu bisa dialami pada 3 pembuluh darah. Intinya, kalau kita kan agak susah nih kalau kita mau menilai itu perdarahan dari arteri atau vena, karena kita harus hafal juga letak-letak arteri dan vena gitu. Nah, dan apa intinya untuk menilai perdarahan itu besar ataupun ringan adalah ketika kita mampu mengontrol perdarahan itu. Intinya itu. Dan kita tahu keluaran perdarahan itu, jumlah darah yang keluar. Jadi kalau dirasa emang jumlah darah yang keluar itu banyak, ya udah kita anggap aja itu perdarahan besar. Dan kalau misalnya kita upayakan untuk menghentikan perdarahan itu kok darahnya susah berhenti, kita anggap aja perdarahan besar. Jadi nggak usah perlu pusing-pusing anggap ini keluarnya dari vena atau arteri, ini termasuk perdarahan besar atau kecil, ini darahnya yang keluar berapa liter, nggak perlu kita hitung. Jadi ketika kita ragu, kita nggak bisa memastikan dengan benar ini perdarahan besar atau kecil, nah anggap aja itu perdarahan besar. Kenapa? Agar nanti ketika kita melakukan tindakan pertolongan, kan kalau perdarahan besar itu istilahnya kita harus lebih waspada ya. Kita udah harus lebih waspada sejak kita melakukan pertolongan. Walaupun misalnya nih ternyata yang dialami adalah perdarahan ringan gitu, nggak apa-apa, kita anggap aja itu perdarahan besar. Nah, untuk perdarahan ringan sendiri itu atau perdarahan yang dapat terkendali, jadi kita bisa melakukan tekan langsung dengan penutup luka. Jadi misalnya nih kita menemukan perdarahan ya di tangan, kita anggap itu perdarahannya ringan atau dapat terkendali. Jadi kita bisa menghentikan perdarahannya dengan kita menekan langsung pada daerah yang terluka yang mengalami perdarahan, tapi tekan langsungnya dengan tangan, tapi kita juga harus menggunakan penutup luka. Yang pertama tetap ya kita harus menggunakan APD dulu. Teman-teman pasti sudah diajari juga di materi sebelumnya
di pengantar PP tentang APD ya. Jadi kalau kita misalnya nih bertemu kasus-kasus yang ada kasus ya, bertemu kasus-kasus pertolongan pertama intinya ya, pastikan sebisa mungkin kita menggunakan alat pertolongan diri, minimal masker sama sarung tangan gitu. Nah, lanjut ya, kita misalnya ketemu kasus perdarahan nih di tangan. Setelah kita menggunakan APD, kita bisa menggunakan teknik tekan langsung. Kita tekan langsung pada bagian yang mengalir perdarahan dengan menggunakan penutup luka. Jadi kita cari dulu nih penutup luka bisa apa aja, karena kasus pertolongan pertama itu bisa terjadi di situasi kapan saja dan di mana saja. Memang teorinya bagusnya pakai penutup luka yang steril gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa menggunakan penutup luka yang bersih. Luka yang bersih itu bisa pakai kasa bersih. Kalau misalnya nggak ada kasa bersih, bisa pakai kain bersih. Apapun itu yang pasti kita bisa memastikan bahwa itu bersih gitu. Kita ambil penutup luka, kita tekan langsung pada daerah yang terluka atau mengalami perdarahan. Nah, kita tahan dulu nih tekanannya sampai kita kalau pas cek itu darahnya sudah mulai berhenti gitu. Nah, itu kan ringan dan itu perdarahan ringan atau terkendali. Nah, kalau misalnya udah terhenti nih, kita udah pastikan darahnya udah berhenti, kita bisa balut luka itu gitu. Jadi kita penekanan itu sampai darahnya berhenti. Habis berhenti kita bisa kasih balutan. Nah, prinsipnya kalau misalnya kita menekan luka, kita kan tadi pakai penutup luka nih. Nah, usahakan penutup luka pertama itu jangan kita ganti atau kita buang, karena di situ ada komponen darah yang membantu proses penghentian perdarahan itu sendiri gitu. Jadi misalnya kita neken luka nih, habis itu kok penutup lukanya tadi udah basah banget atau kerasa nggak nyaman gitu, nggak apa-apa, kita bisa ambil penutup luka kedua dan kita tumpuk di bagian luka itu. Nah, kalau misalnya penutup luka kedua juga udah basah, nggak nyaman, bisa kita ambil penutup luka lagi, yang kedua diganti nggak apa-apa, terus kita tutup lagi. Tapi prinsipnya penutup luka yang pertama tetap kita pertahankan. Gitu. Nah, habis itu baru kita kasih balutan. Nah, kalau misalnya yang dialami itu perdarahan besar, jadi tadi saya udah bilang kalau perdarahan besar itu kecenderungannya susah buat dihentikan. Misal bisa terjadi pun bisa juga nggak bisa dihentikan. Paling enggak yang bisa kita lakukan dan upayakan adalah mengupayakan untuk memperlambat keluaran darah itu. Jadi mengurangi tingkat perdarahannya. Sama prinsipnya, tekan langsung pada bagian yang terluka dengan penutup luka, pertahankan. Terus kalau misalnya ini kasusnya memang darahnya cukup banyak yang keluar dan emang susah banget untuk dihentikan perdarahannya, bisa kita tekan terus sampai misalnya nih korbannya kita rujuk gitu, sampai si korban mendapatkan pertolongan selanjutnya, entah itu dalam perjalanan atau misalnya kita yang menunggu pertolongan itu. Kalau misalnya nih kita udah lihat nih kasusnya memang perdarahan besar, udah kelihatan banget kalau misalnya darahnya yang keluar banyak, terus kita tahu itu lokasi-lokasi tubuh yang memang kecenderungan jika mengalami perdarahan bakal mengalami perdarahan besar gitu. Nah, kalau nggak ditemukan penutup luka, kita bisa tekan langsung juga pakai tangan gitu. Itu buat kasus-kasus perdarahan besar ya. Jadi kita tekan dulu sambil nih misalnya kita nolongnya berdua gitu atau nggak sendirian gitu. Jadi yang lain bantuin cari penutup luka, kita tekan dulu bagian yang terluka gitu. Sambil nanti kalau misalnya udah datang penutup lukanya, kita baru kasih penutup luka, terus kita tekan lagi gitu. Dan kita pertahankan tekanan tadi sampai mendapatkan pertolongan yang lebih selanjutnya gitu. Lanjut. Nah, ini jembatan keledai buat teman-teman misalnya ngafalin gimana caranya menghentikan perdarahan. Orang kalau biasanya perdarahan itu kan kecenderungan kasus trauma ya, jatuh atau kena
pukulan, intinya kasus-kasus trauma. Nah, kan kalau jatuh itu bahasa Jawanya tibo. Nah, ini bisa disingkat jadi tiba. Jadi yang T pertama itu tekan langsung dengan penutup luka. Yang B istirahatkan. Jadi ketika kita udah menekan langsung pada bagian luka nih, kita usahakan bagian tubuh yang terluka itu kita istirahatkan. Jadi jangan dikasih banyak gerakan karena ketika bagian tubuh itu diberi banyak gerakan juga akan menunjang perdarahan itu lebih besar lagi gitu. Jadi darah yang keluar akan semakin banyak. Setelah kita istirahatkan, kita balut dan jika memungkinkan angkat bagian yang cedera itu lebih tinggi dari posisi jantung. Sebenarnya ini salah satu teknik untuk menghentikan perdarahan. Cuman tergantung lokasi yang mengalami perdarahan itu sebelah mana. Kalau misalnya di tangan nih, bisa kita angkat, kita tinggikan bisa. Kalau misalnya memang di lokasi-lokasi yang susah untuk diposisikan seperti itu, dan kalau misalnya diposisikan diangkat itu malah menjadi tidak nyaman, itu nggak perlu kita lakukan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ya gambaran ketika misal nih kita menemukan perdarahannya nih, kita tahu misalnya perdarahan besar, terus di lokasi nggak ada penutup luka. Kita bisa tekan langsung, tapi pastikan ya tangan kita menggunakan APD sarung tangan gitu. Sambil menunggu penutup luka itu datang. Lanjut. Ya, ini tekan langsung dengan teknik ini penutup luka. Lanjut. Nah, ini kita bisa tinggikan dengan catatan kalau posisi itu bisa posisi itu nggak bikin nggak nyaman benar sama emang posisinya bisa ditinggikan. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, nggak perlu ditinggikan juga. Lanjut. Nah, setelah perdarahannya, misalnya ini perdarahan ringan atau bisa terkendali, terus perdarahannya sudah terkendali, kita bisa beri balut. Sebenarnya untuk perdarahan kasus perdarahan besar yang tidak bisa terkendali pun, kita kasih balutan pun nggak apa-apa. Misalnya capek nih buat nekan terus, kita bisa beli balutan untuk menggantikan tekanan dari tangan kita. Cuman emang karena tekanan balutan itu nggak begitu besar kayak tekanan tangan langsung kita, nanti habis kita beri balutan, misalnya nih kok terlihat keluaran darahnya masih banyak, kita bisa tekan lagi gitu. Sambil kita evaluasi, misal nih keadaannya kita menunggu atau merujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya, kita evaluasi terus keluaran darahnya, sambil kita evaluasi juga keadaan si korban. Gitu. Lanjut. Bentar dulu. 11:15. Oh ya, masih lama. Nah, ini terus perdarahan dalam. Lanjut. Kecepatan nggak teman-teman saya ngomongnya? Halo, suara saya apakah terdengar? Terdengar. Oh iya, oke. Ya udah, lanjut ya. Nah, ini jadi tadi kan kalau perdarahan luar itu kita bisa lihat nih darahnya keluar dari jaringan kulit gitu yang terluka. Jadi bagian yang terluka itu kelihatan ada darahnya. Nah, kalau perdarahan dalam itu mempunyai kecenderungan bukan kecenderungan perdarahan dalam itu darahnya nggak keluar dari pembuluh darah, nggak keluar dari jaringan kulit. Jadi biasanya dia itu masuk ke rongga-rongga tubuh. Kan kemarin teman-teman udah belajar anatomi fisiologi. Nah, kalau misalnya dibahas nih di dalam anatomi fisiologi juga tentang rongga tubuh. Nah, rongga-rongga yang teman-teman udah kenalan kemarin, rongga-rongga dalam tubuh itu ada rongga kepala, ada rongga dada, perut, pelvis. Nah, itu biasanya mempunyai kecenderungan nampung darah yang mengalami perdarahan di sekitar itu. Jadi, misalnya
Suara saya gema itu ada yang ya udah lanjut ya. Jadi kalau misalnya nih kita tahu kronologis kejadian kejadiannya itu misalnya cederanya di bagian kepala. Nah, kita perlu waspada juga nih apakah terjadi perdarahan. Nah, soalnya kalau misalnya terjadi perdarahan di daerah-daerah yang punya rongga itu eh, apa namanya kecenderungan perdarahan besar itu sangat mungkin. Kenapa? Karena rongga itu kan dia tempat kosong ya. Dia bisa menampung banyak cairan gitu. Nah, mungkin pertamanya emang perdarahan yang keluar itu sedikit. Nah, tapi kalau nggak ketahuan, itu kalau misalnya dibiarkan dalam waktu yang lama, darah bisa lama-lama habis. Maksudnya perdarahan yang keluar ternyata bisa jadi besar karena darahnya itu tertampung di rongga tersebut. Bisa rongga kepala, rongga dada, perut, pelvis gitu. Nah, ini rongga-rongga ini yang saya sebutkan kepala, dada, perut, pelvis ini ketika misalnya teman-teman nanti menemukan kasus perdarahan, kasus trauma misalnya harus boleh banget dicek bagian-bagian ini. Kenapa? Untuk menilai apakah terjadi perdarahan. Nah, ini udah langsung kita masukin ke kasus gawat darurat dan harus segera diberikan pertolongan yang lebih intensif gitu. Jadi udah baiknya langsung kita rujuk aja ke rumah sakit gitu. Dengan mengupayakan kita menghentikan perdarahan yang lain, misal kalau ada gitu. Nah, oke. Lanjut dulu. Nah, ini salah satu gambaran terjadinya perdarahan dalam di rongga perut. Biasanya emang ada tanda jejas, atau biasanya kata lainnya jejas gitu ya. Ada kebiruan, ada memar gitu. Cuman tanda ini muncul ketika memang darah yang keluar itu sudah cukup banyak gitu. Nah, kalau misalnya nih keluaran darahnya awalnya nggak cukup banyak, itu belum terlihat kebiruan seperti ini. Cuman kalau nanti perdarahan itu berlangsung lama ataupun misalnya memang ketika cedera itu udah langsung perdarahan yang keluar banyak, nah dia timbulnya tanda seperti ini. Ada memar, ada warna kebiruan atau bahkan hitam. Terus nanti ketika dipegang bagian tersebut itu punya apa ya? Tekstur yang beda dari bagian yang sehat. Jadi kita bisa lakukan perbandingan nih. Misal yang dialami itu perdarahannya di bagian perut kanan gitu kan. Misal nih kebiruannya di bagian kanan. Terus kita coba deh kita bandingin sama perut bagian kiri gitu. Pasti itu rasanya beda. Rasanya itu kayak apa ya bahasa Indonesia nih. Itu dia lebih lembek gitu dan kerasa kayak ya ada cairan di dalamnya gitu yang kalau kita bandingin sama bagian yang sehat itu beda banget gitu. Kalau bagian sehat kan agak ini perut bagian kiri kan yang sehat itu agak padat gitu. Segendut apapun gitu pasti rasanya beda. Yang memar dan kebiruan ini pasti rasanya kayak ada cairannya gitu, dia lebih lembek gitu. Terus dan ada memar, dia cenderung jadi lebih besar gitu. Lanjut dulu. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari kejadian perdarahan besar? Besar itu memang sulit untuk dinilai, kecuali kalau kita emang udah banyak apa ya, banyak latihan dan banyak menemukan kasus, tapi ada beberapa gejala yang memang biasanya cenderung muncul gitu. Nah, yang pertama itu bisa jadi muntah darah. Kalau muntah darah itu
karena tandanya beda-beda ya, tergantung lokasi perdarahan. Kalau muntah darah itu biasanya bisa jadi yang dialami perdarahannya itu bagian perut. Jadi nanti ada keluaran darah, muntah darah lewat mulut. Batuk darah bisa juga. Batuk darah itu nanti kecenderungannya yang bagian tubuh yang mengalami perdarahan itu nanti bagian dada. Jadi mungkin bisa jadi paru-parunya cedera karena benturan seperti itu. Nah, terus kalau ini tanda umumnya bagian dinding rongga tubuhnya memar. Tadi ya memar, kebiruan. Terus kalau dipegang teksturnya berbeda gitu. Pasti juga terjadi nyeri ketika dipegang kalau pasiennya sadar, korbannya sadar. Kalau misalnya korbannya nggak sadar, ya nggak bisa kita tahu apakah itu nyeri atau enggak. Nah, terus kalau misalnya terjadinya di dinding perut juga, di rongga perut juga, biasanya nih perutnya itu jadi tegang. Terus terasa nyeri kalau misalnya sadar. Terus bisa diikuti dengan sesak nafas. Nah, sesak nafas ini biasanya cenderung terjadi kalau perdarahannya udah masuk ke kasus shock. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya menemukan kasus-kasus perdarahan besar gitu. Nah, kita perlu waspada karena nantinya bisa menjadi kasus baru. Nggak cuma kasus perdarahan, tapi bisa jadi kasus shock. Gitu. Tanda-tanda lain sebenarnya bisa kita nilai dari teknis cedera yang berlangsung. Jadi misal nih, penilaian sekunder itu di kasus perdarahan dalam sangat diperlukan. Jadi selain kalau teman-teman kemarin udah belajar tentang penilaian sekunder nih ya, jadi di penilaian sekunder yang penting di kasus cedera perdarahan dalam adalah mekanisme kejadian itu terjadi. Jadi misalnya nih, kita nemuinnya kasusnya kecelakaan gitu. Nah, kecelakaan, ini kecelakaan apa? Kecelakaan motor misalnya. Motornya jatuh sendiri atau ketabrak gitu. Kalau misalnya ketabrak atau ditabrak itu mekanisme tertabraknya seperti apa, terus korbannya jatuh seperti apa, itu juga penting untuk kita ketahui karena dari situ kita bisa menilai kemungkinan cedera yang dialami oleh si korban itu seperti apa gitu. Kalau kita tahu nih, oh ternyata korbannya kecelakaan gitu, terus sempat terpental gitu, misal ya. Bisa jadi, oh kalau terpental dan terjatuh di jarak yang cukup jauh gitu, bisa sangat kemungkinan terjadi cedera di kepala gitu. Jadi kan kita waspada nih, oh apa mungkin terjadi perdarahan di kepalanya gitu. Apakah mungkin terjadi eh, patah tulang leher dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa ketahui juga waspadai dari mekanisme cedera itu terjadi. Gitu. Jadi penilaian sekunder sangat-sangat diperlukan untuk menilai kasus perdarahan dalam gitu. Jadi kan nanti kita waktu ngecek kasus itu udah langsung bisa menuju lokasi gitu loh. Jadi kayak misal, oh ini jatuh gini. Misalnya di kepala kita udah terbenak, wah jangan-jangan cedera perut nih misalnya. Ada cedera perutnya. Coba kita, jadi kan langsung kita bisa exposure bagian perutnya gitu. Kalau misalnya udah kita temukan satu kasus yang memang cukup perlu tindakan yang segera, itu mending langsung kita mobilisasi untuk diberikan pertolongan yang lebih intensif selanjutnya gitu. Dengan catatan kita udah tahu juga kasus-kasus cedera yang dialami lainnya itu dalam rentang aman gitu. Jadi langsung kayak misalnya nih ada juga nih luka-luka yang lain, misal kita mau ngerujuk nih ke rumah sakit. Terus padahal kita tahu udah ada perdarahan besar atau perdarahan dalam di bagian perut nih. Jangan dirujuk dulu luka-luka yang di kaki kita bersihin dulu ya, itu nggak penting karena itu nggak penting saat itu untuk kita lakukan karena kita tahu udah ada kasus yang lebih darurat gitu, jadi langsung rujuk aja itu. Ini misalnya ada teori-teori yang kita tangani dulu kasus-kasus yang lain, nah itu penilaiannya tergantung situasi dan kondisi. Ini salah satu gambaran aja, contoh kasus misal gitu. Lanjut. Nah, terus
sebagai pelaku pertolongan pertama, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan kasus perdarahan dalam? Kan karena ya di benak kita lawang darah aja di dalam tubuh, maksudnya nggak bisa kita hentikan. Terus emang bisa kita hentikan gitu. Nah, sebagai pelaku pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya ada penurunan kesadaran nih, Pak, kalau pasiennya cenderung tidur atau cenderung mengantuk, korbannya cenderung mengantuk. Misalnya kita rangsang nyeri pun sebenarnya melek, terus nanti tidur lagi. Nah, kita perlu waspada nih. Ini termasuk tanda gejala masuk shock gitu. Nah, jika terus kita harus pastikan kalau misalnya udah muncul tanda kayak gini tuh kita pastikan ABC-nya aman. Udah tahu ya ABC itu apa? Kemarin udah dibahas dulu. Sebelum ini, tadi BHD ya. Kalau RBHD kayak yang dibahas juga tadi ya. Untuk yang ABC sudah, Ibu. Oh iya, ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Nah, jadi ABC kita pastikan nih kalau misalnya kita menemukan kasus perdarahan dalam, kita pastikan ABC-nya aman, dari RW-nya aman, breathing-nya aman, sirkulasinya aman. Jadi kita cek jalan nafasnya aman nggak? Kalau aman, oke. Kalau misalnya ini terjadi kalau orang masuk ke kasus shock itu kecenderungannya nanti masuk ke sesak nafas ya. Jadi ketika nggak sadar pun nanti upaya dia untuk bernafas itu terlihat sangat tinggi gitu, respiratory rate-nya itu tinggi. Jadi kita bisa beri bantuan oksigen kalau ada gitu. Misalnya nggak ada, ya udah kita bisa posisikan di posisi yang nyaman sehingga si korban itu bisa bernafas dengan baik gitu. Nah, ABC-nya kita pastikan aman dulu. Ininya ABC-nya dulu. Nah, sirkulasinya, kita menilai sirkulasi itu bisa juga dari tingkat kesadaran. Jadi ketika orang kok cenderung tidak sadarkan diri atau cenderung mengantuk atau cenderung penurunan kesadaran, itu berarti ada masalah di sirkulasinya. Jadi berarti kalau kita nilai C-nya ini ada masalah, berarti kita harus segera rujuk ke rumah sakit gitu. Kita pastikan ABC-nya aman dulu. Habis itu, nah misal nih, kita salah satu juga penilaian sirkulasinya adalah dengan menilai suhu tubuh. Kalau misalnya kita raba nih, nggak perlu juga misalnya nggak ada termometer, gampangannya kita raba nih bagian ekstremitas atau alat gerak. Jadi kita raba dulu kakinya. Kalau misalnya kakinya itu teraba anyep, anyep tuh apa ya? Dingin gitu. Teraba dingin gitu, tangannya juga mulai dingin. Nah, kita bisa selimuti gitu. Itu salah satu penilaian di sirkulasi ya. Nah, tadi kan karena saya sebutkan juga di awal fungsi darah itu sebagai menjaga suhu tubuh. Nah, kecenderungan darah ketika hilang banyak itu adalah nanti penurunan suhu tubuh gitu. Nah, terus misalnya ada shock terjadi, kita bisa atasi shocknya. Terus dengan segera kita bawa ke rumah sakit gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu nih kasus-kasus kayak gini, sekarang kan kalau di Semarang ada 2 mekanisme pertolongan pertama nih ya. Jadi ada kita bisa berikan kita bisa merujuk ke rumah sakit atau kita undang petugasnya datang. Nah, kalau kecenderungan kasus-kasus semacam ini, kalau dari saya sarannya mending kita rujuk aja. Kenapa? Karena ketika waktu spare waktu ketika kita merujuk ke rumah sakit itu nanti bakal lebih efektif daripada kita menunggu petugas datang. Kenapa? Karena ketika petugas datang, pasti alat-alat yang dibawa itu bakal kalau kita bandingkan sama rumah sakit pasti tetap komplit rumah sakit kan. Karena nanti ketika petugas misalnya ambulan hebat datang, itu pasti mereka juga bakal merujuk ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita udah tahu benar banget kalau misalnya yang kasus yang terjadi ini adalah kasus cedera berat, mending kita langsung rujuk ke rumah sakit. Gitu. Ini untuk informasi kita, pengetahuan kita. Misalnya nih kita yang misalnya kita menemukannya itu di lingkungan kita sendiri, gitu, korban-korban di lingkungan kita sendiri, daripada bingung kita nunggu dan lain sebagainya, mending langsung dirujuk ke rumah sakit. Lanjut.
Nah, ini untuk penanganan perdarahan dalam, sebenarnya kan ada dua. Perdarahan dalam itu nggak mesti langsung perdarahan yang besar juga. Bisa juga perdarahan-perdarahan ringan. Contohnya nih, misalnya teman-teman sedang berolahraga dan mengalami cedera memar gitu. Nah, itu termasuk perdarahan. Cuman itu termasuk perdarahan sederhana. Jadi, kenapa kok memar itu nanti mekanismenya dia berwarna biru, kebiruan, atau cenderung ungu gitu ya. Kadang geseng sampai hitam gitu kan. Nah, itu ada darah yang keluar dari pembuluh darah. Cuman darah yang keluar itu keluarnya dari pembuluh darah kapiler. Jadi perdarahan yang terjadi cenderung ringan gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika perdarahannya ringan? Itu singkatannya nih EBIT. Yang pertama, ini contohnya memar sederhana ya. Jadi bisa kita kompres dingin. Jadi kenapa kita kompres dingin? Itu tujuannya supaya mengecilkan pembuluh darah yang mengalami perlukaan itu, supaya dari mengecilkan pembuluh darah itu nanti keluaran darahnya diharapkan jadi lebih menurun gitu, atau menghentikan perdarahan itu sendiri. Jadi kita kompres dingin dulu. Awalan memar sederhana jika terjadi itu kita kompres dingin dulu. Nah, setelah kita kompres dingin, kita bisa balik tekan. Biasanya kalau memar sederhana itu balik tekannya bisa pakai elastic bandit ya, yang warna coklat itu, yang bisa melar itu. Terus istirahatkan daerah cedera, tinggikan daerah cedera. Opsional juga tinggikan daerah cedera itu kalau memang lokasi yang mengalami perdarahan bisa kita tinggikan dan bisa menunjang rasa nyaman. Tapi kalau misalnya memang nggak nyaman dan memang susah untuk ditinggikan, ya nggak usah. Nah, ini bisa dilakukan ketika memar sederhana itu terjadi. Nah, pasca memar sederhana, 24 jam pasca memar sederhana, kita bisa ganti kompresnya jadi kompres hangat. Kenapa ganti kompres hangat? Karena tujuannya kompres hangat itu untuk menunjang rasa nyaman, jadi mengurangi nyeri, terus mengurangi bengkaknya juga gitu. Pasca memar ya, bisa kita ganti jadi kompres hangat. Tuh. Lanjut. Nah, kalau misalnya ini beda singkatan lagi. Kalau misalnya nanti yang kita temukan adalah kasus perdarahan dalam yang cukup besar, jadi nggak memar sederhana kayak yang sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan prinsip tahsib. Sebenarnya ini cuma kayak jembatan keledai aja sih teman-teman. Kalau nggak pakai ini pun juga nggak apa-apa. Yang penting mengerti gitu. Nah, yang pertama kita harus tenangkan korban dulu dan jangan bikin korbannya itu malah semakin panik gitu. Kenapa? Karena mekanisme panik itu ketika kita panik, kita stres, itu kecenderungan jantung kita akan memompa lebih cepat. Nah, udah tahu perdarahan nih, harusnya jantungnya diusahakan buat mompa santai aja. Orang mompa santai aja, darah yang keluar dari tubuh udah banyak gitu. Apalagi kita bikin korban itu panik. Bisa jadi nanti jantungnya berdetak lebih cepat, keluaran darahnya bisa lebih banyak lagi karena jantungnya memompa darah lebih cepat. Nah, harusnya kita tenangkan korban. Nggak perlu kita, misalnya nih kita udah tahu, ini sebenarnya teknis sih, di lapangan teman-teman mau berkreasi seperti apa bisa banget gitu kan. Komunikasi itu banyak banget caranya dan teknisnya. Misalnya kayak kita tahu korbannya itu tuh sebenarnya mengalami perdarahan yang sangar gitu. Tapi kita misalnya korbannya tanya, kan karena mekanisme cedera itu nggak langsung sakit itu bisa kita rasa sih. Teman-teman pasti pernah jatuh, pasti pernah ngalamin itu. Jadi ketika jatuh tuh sebenarnya rasanya tuh nggak sakit-sakit banget kan. Bahkan ada beberapa titik yang temen tuh nggak ngeh kalau itu ada lukanya. Nah, setelah beberapa jam baru kerasa sakitnya, kemengnya gitu. Nah, sama. Jadi ketika korban itu mengalami cedera, kecenderungan ngerasain sakitnya itu belum langsung, belum kerasa. Jadi misalnya nih ada yang dengkulnya ternyata bolong atau ternyata bagian apa, misalnya punggungnya ternyata
keluaran banyak darah gitu tuh belum tentu mereka sadar dan ngeh gitu. Nah, misalnya kita tahu nih, kita lihat nih ada keluaran darah banyak gitu, kita bisa menenangkan korban dengan kita nggak perlu cerita juga kalau wah gegere akeh banget teh bu misalnya gitu. Bu yang tenang ya, itu nggak bikin tenang juga kalau komunikasinya seperti itu. Jadi kita ya kita bisa nggak kasih tahu oh ini ada luka bu di punggung, tapi nggak apa-apa, tapi ini akan kami tangani, ibu yang tenang ya, jangan banyak bergerak supaya darahnya nggak keluar banyak gitu. Itu korban. Kenapa? Karena itu menunjang proses proses penanganan perdarahan itu sendiri gitu. Terus yang A itu awasi ABC. Jadi airway breathing circulation-nya kita harus pastikan aman. Terus yang H hentikan perdarahan luar. Kalau misalnya nih ada perdarahan dalam, kasusnya ada 2, perdarahan dalam dan luar, kayak yang tadi saya ceritain. Kalau misalnya memang perdarahan dalamnya kita nilai itu sudah cukup mengkhawatirkan dan menggawatkan nyawa si korban, mending kita langsung rujuk dengan catatan, nggak apa-apa misalnya kita mau menghentikan perdarahan luar dulu, kalau misalnya perdarahan luarnya kita nilai itu aman, jadi kita nggak usah langsung pun nggak apa-apa, tapi kalau misalnya perdarahan luarnya juga cukup besar, kita bisa hentikan perdarahan luar dulu, atau bisa sambil-sambilan, misalnya nanti di mobil yang kita rujuk, misalnya kita ngelakuin pakai ambulans juga gitu, jadi kita tangkap di bagian itu sambil itu teknis sih terus itu. Terus awal misalnya terjadi shock, yakni ikatan tangan tadi untuk melancarkan apa namanya sirkulasi. Jadi kan kecenderungan darah kan tidak keluar. Nah, dari yang berada di tubuh yang mengangkat otot dua itu kan semakin lunak. Kalau misalnya banyak ikatan yang mencekak tubuh itu kita lakukan supaya darah yang masuk di tubuh kita itu bisa lancar menyuplai oksigen ke paru. Tapi nggak perlu dicopot juga ya jujur sebagainya itu intinya apa kita ikat dari kita longgarkan. Nah ini masuk ke deklarasi. Ini mau pertanyaannya mau di sampah nanti apa kalian yang berbeda selesai masuk saya mau mulai sekarang aja begini kan dulu satu materi dari edukasi dulu, habis itu nanti akan ada sesi seperti oh iya siap. Jadi materi perbedaannya sudah selesai ya. Jadi teman-teman yang misalnya ada kurang paham, jadi tertentu nanti ditanya. Nah ini masuk ke shock. Jadi pengertian sederhana shock itu adalah tidak dapat menilai darah dan tubuh bagian tubuh. Jadi kan darah itu keluar. Nah, darah itu juga kemudian ke organ-organ tubuh kita. Nah, organ tubuh kita itu perlu banyak darah, perlu banyak oksigen yang diangkut sama darah itu, perlu banyak nutrisi, jajan yang diangkut darah. Dan ketika misalnya darah itu kurang dapat disuplai dalam tubuh, ini nanti dapat mengalami shock gangguan sirkulasi. Lanjut. Jadi sistem kardiovaskuler dalam tubuh kita dan pembuluh darah yang pembuluh darah dan nafas itu fungsinya salah satunya yang mempertahankan kecukupan sirkulasi darah ke organ di dalam organ tubuh paru, bisa jadi fungsi juga otak dan sebagainya.
Jadi ketika misalnya pasokan darah yang harusnya mereka terima itu cukup, nah kalau misalnya mengalami kegagalan atau pasokan yang kurang, itu nanti bisa mengalami kegagalan organ vital juga. Jadi kinerja organ kita itu jadi tidak maksimal. Nah, shock itu sendiri bisa dialami oleh kasus cedera. Nah, sebenarnya ada beberapa kasus yang bisa mengalami shock juga. Maksudnya nggak memang cedera dengan shock, tapi untuk kali ini kita belajar yang cedera. Jadi gampangannya kita mengalami perdarahannya yang harusnya tertentu itu malah darahnya meluap, ini biar dari luar keluar tubuh. Nah, nanti kalau misalnya langsung dalam waktu yang cukup lama, misalnya darah yang dipasok itu kurang makanya itu bisa menyebabkan shock gitu. Nah, shock ini pun bisa punya tingkatan. Jadi bisa sampai menyebabkan paling parahnya bisa menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Satu jam pertama setelah cedera itu sangat penting karena dari situ keluaran darah bisa jika keluar banyak bisa menyebabkan shock yang tidak berat sampai kehilangan nyawa. Lanjut. Nah, ini salah satu gambaran ya gimana shock itu terjadi. Ini kan ada tulisannya kalau kalian lihat ini normal kan yang lain. Jadi itu misal kita punya jatuh 5 toples jatah dari perkembangan itu 5 toples darahnya itu harus seluruh itu dari jatahnya satu ke paru-paru, satu ke jantung, satu ginjal dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih dari jatah 5 toples ini kok hilang satu, berarti kan ada satu bagian yang nanti nggak dapat jatah darah. Nah, dari hal tersebut bisa menyebabkan gangguan dari organ tubuh kita untuk bekerja. Gampangannya organ tubuh kita tuh perlu bensinnya darah gitu lah. Ketika bensinnya kurang atau bensinnya sampai habis, nah pasti nanti timbul masalah dari ketidakmampuan organ tubuh kita itu untuk bekerja. Nah, yang B itu kalau gampangannya kalau misalnya kehilangan darah gitu, mekanisme perdarahan gitu. Atau bisa jadi juga nih shock kan ada beberapa penyebabnya, nggak mesti tentang cedera. Bisa pompa itu menurun karena berbagai hal, bisa jadi karena penyakit dan lain sebagainya gitu. Itu yang C ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya penyakit jantung dan misalnya nanti kok kumat atau sedang terjadi sakit jantung itu bisa kemungkinan juga korban tersebut mengalami shock gitu. Nah, yang D itu atau kemampuan jantungnya untuk memompa itu menurun, bisa disebabkan berbagai hal juga gitu. Nah, ini gambarannya ya, gampangannya visualnya gimana sih shock itu terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini kan ada gambar beberapa organ nih, ada jantung, ada paru-paru, ada otot, dan juga kulit. Mereka semua yang di tubuh kita, organ-organ itu perlu pasokan darah. Shock itu sendiri, biar kamu kalau tadi kayak yang bersin deh. Ya, lanjut ya. Jadi shock itu sendiri tanda gejalanya yang terjadi itu satu bisa kebingungan atau penurun kesadaran. Jadi penurunan tingkat kesadaran manusia itu kan ada penilaiannya tuh, ada tingkat-tingkatannya. Nah,
gejala shock yang ringan itu nanti cenderung bingung gitu. Jadi ketika diajak ngomong agak linglung gitu. Bisa lemes, linglung gitu. Atau bisa jadi juga cenderung tidur, mulai mengantuk terus nanti tidur atau bahkan tidak sadarkan diri. Kalau cenderung tidur atau ngantuk itu jadi sebenarnya masih bisa melek gitu. Diajak ngomong tuh masih kayak bisa tapi ya nyambung pelan gitu. Tapi kalau udah nggak sadarkan diri itu benar-benar nggak bisa kita ajak komunikasi gitu. Nah, kenapa sih kok bisa timbul itu penurunan kesadaran? Gampangannya tubuh yang membuat tubuh kita diri kita kurang asupan darah, kurang asupan darah, bisa jadi nanti timbul hal-hal semacam itu, tanda-tanda semacam itu. Jadi mulai dari kebingungan, cenderung ngantuk, atau bahkan tidak sadarkan diri. Itu kalornya itu saking menurunnya itu. Terus masuk ke denyut nadi. Denyut nadinya bisa jadi lambat banget atau sangat cepat gitu. Itu sebenarnya bisa kita nilai nanti dari tingkat shock yang dilakukan. Teman-teman nggak hanya jadi kalau misalnya kita ngerasain nih kita waspadai jadi tanda mekanisme dari cedera, apakah terjadi cedera, apakah jadi penurunan kesadaran, apakah nadinya jadi lambat atau cepat kayak gitu. Nah, terus nafasnya juga bisa jadi sangat amat lambat atau bahkan cepat. Gemeter, lemas, terus nanti cenderung jadi dingin, jadi ada kecenderungan dingin, penurunan suhu tubuh gitu. Jadi pucat, kebiruan di kulit, bibir atau kuku. Terus jadi manik mata membesar. Jadi kalau kita lihat tuh matanya jadi mentolo di makanya gitu. Ya, jadi posisi itu tuh matanya mentolo, nafasnya udah cepat banget, nadinya udah lambat, terus badan semuanya udah dingin gitu. Terus lama-lama nanti terus penurunan kesadaran, terus nanti bisa terjadi gagal nafas. Tuh. Lanjut. Nah, sebagai pelaku pertolongan pertama, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan kasus shock? Yang pertama, letakkan pada posisi berbaring. Usahakan kita posisikan sejajar gitu ya, berbaring dulu gitu. Sambil sebenarnya posisinya itu, nah kita baringin dulu, kita nilai dulu apakah si korban benar-benar mengalami shock, dan misalnya nih kalau misalnya shocknya karena kasus cederanya sebelah mana. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih cederanya yang bagian mana, kita posisiin shock sesuai daerah cederanya gitu. Nah terus perawatan shock itu bisa kita lakukan dengan kita beri selimut karena kecenderungan penurunan suhu tubuh tadi. Kalau misalnya memang terus bila tidak tersangka, kalau misalnya kita temukan kasusnya itu nggak ada cedera kepala atau leher, kita bisa baringkan terlentang, tinggikan tungkai. Lanjut. Nah, kalau misalnya ada juga cedera kepala atau leher, kita bisa pertahankan tetap berbaring dan tunggu bantuan medis. Jadi jangan, kalau misalnya kita tahu nih, oh kayak karena mekanisme cederanya seperti itu, kemungkinan terjadi cedera kepala dan leher gitu. Kalau punya ada kayak kecenderungan cedera kepala atau leher, jadi lebih baik jangan kita gerak-gerakkan tubuhnya. Jadi tetap berbaring sambil nunggu bantuan atau sambil kita rujuk ke rumah sakit gitu. Dan jangan dipindah juga. Kalau misal kalau misalnya perpindahannya itu harus menekuk tubuh gitu. Nah, kalau misalnya itu kecenderungannya ada cedera
lehernya. Terus pertahanan yang stabil. Misalnya muntah, kita bisa miringkan. Ada cedera kepala dan leher, kita nggak boleh memiringkan. Udah biarin aja posisinya terlentang. Bisa kalau misalnya kesusahan nafas, bisa kita posisinya setengah duduk. Nah, dalam perawatan shock penting untuk mempertahankan suhu tubuh ya. Jadi ketika misalnya kita raba kok mulai dingin, kita bisa berisik. Nah, memang ini salah satu teori kalau misalnya kita temukan korban shock itu tunggalnya kita tinggikan karena untuk mensuplai darah ke oksigen itu lebih maksimal. Nah, oh iya, next saja Mbak, nggak apa-apa. Nah, ini ya posisinya seperti ini. Jadi kita bisa tinggikan dan kita evaluasi selama 15 menit gitu. Nah, misalnya nanti kok belum sadar juga, nanti kita evaluasi lagi. Selama ABC-nya baik ya, ABC-nya baik, kita bisa misalnya kita evaluasi 15 menit kok nggak ada respon atau kesadarannya dengan upaya kita bangunkan itu kok nggak ada upaya untuk bangun, kita bisa panggil bantuan atau rujuk gitu. Nah, ini catatan untuk korban-korban yang nggak ada cedera kepala dan leher. Jadi posisinya bisa seperti ini. Lanjut. Nah, ini salah satu cara ya. Jadi tinggikan tungkai, pakai ganjilan apapun, yang penting nyaman. Terus kita bisa pertahanan suhu tubuhnya pasien dengan kita berselimut. Next, Mbak. Oh, udah. Ini materi nanti pertemuan selanjutnya. Itu tadi shock.